Halo sob, kali ini kita udah kedatangan warna-warna terbaru dari Xmunich One Indoor. Penasaran? Let's go! Bisa dibilang brand ini one of the best brand futsal ya, terutama di Eropa sana. Yap, Munich memang berasal dari Barcelona, Espana atau Spanyol. Dan ini sepatu yang memang banyak banget dipakai oleh para pemain profesional di Eropa. Karena memang shape-nya cocok dengan postur dari mereka. Dan brand ini masuk ke Indonesia di tahun 2019-an, mulai menjamur sampai sekarang. Dan ini adalah salah satu versi murahnya dari seri Munich ya. Dan seri-seri mereka itu ada cukup banyak, line up-nya ada mulai dari Prisma, G3 Indoor, GT Profit, Greska, Continental, sampai yang akan kita bahas One Indoor. Oke, kita mulai kenalan dari desainnya terlebih dahulu. Secara tampilan, produk-produk dari Xmunich memang cukup unik, terutama dari segi looks-nya. Karena memang bisa dibilang sepatu-sepatu dari Munich adalah pionir sepatu futsal dengan looks yang casual. Dan itulah diferensiasi brand ini dengan brand-brand lain. Dan untuk bagian desainnya memang mereka itu cenderung mainin warna yang cerah-cerah ya. Ya, tabrak-tabrak masuk gitu. Di sini kita punya 5 warna dan di setiap serinya itu ada kode angkanya, dan kode angkanya itu merepresentasikan warna dari setiap sepatu. Contohnya di One Indoor 62 ini yang warna putih yang dipadukan dengan warna orange dan juga warna hijau. Kemudian nanti ada kode One Indoor 63 yang warna grey, putih dan juga biru pink. Terus nanti di 64 ada warna kuning, putih dan juga warna hitam. Terus 65 warna putih, navy dan juga hitam. Terus yang terakhir di kode One Indoor 66 yaitu di warna biru, hijau dan juga hitam. Dan di paket pembeliannya juga lo akan mendapatkan bonus stiker serta extra laces. Dan boxnya ini cukup menarik sob, karena boxnya ini sudah diubah ya dari box yang sebelumnya. Kalau nggak salah dulu warna hitam orange, sekarang pakai warna hitam hijau. Dan gue suka dengan tampilan terbarunya ini sih, lebih simple tapi kelihatan berkelas gitu ya. Dan ini juga kokoh banget dari boxnya. Oke, terus dari shape-nya sendiri, sepatu ini memang bisa dibilang cukup gemuk karena memang peruntukannya untuk para pemain Eropa, dan bisa dibilang memang cukup berat juga sih. Nanti bakal gue spill beratnya di size yang gue pegang ini. Dan itu dia untuk warna-warna terbaru dari seri One Indoor. Meski banyak yang bilang bahwa ini adalah sneakers, sepatu badminton, sepatu tenis dan lain sebagainya, tapi sebagai sepatu futsal ini adalah sepatu yang uppernya itu cukup kompleks karena dibekali dengan beberapa material. Di antaranya adalah material mesh, kemudian ada sintetis dan juga material TPU ataupun rubber gitu ya. Dan di bagian uppernya sendiri ini memang dominasinya lebih ke meshnya ya. Dan untuk bagian depannya di sini meshnya cukup banyak, terus bagian samping dan juga bagian belakang. Terus di area lainnya untuk memperkokoh dan juga memperkuat struktur uppernya, mereka menambahkan synthetic leather. Jadi ini adalah material sintetis, bukan leather. Dan di sisi sintetisnya ini dia juga banyak jahitan, dan timpaan-timpaannya itu menunjukkan bahwa sepatu ini memang dibuat dengan teliti, dan menurut gua ini memang sepatu yang proper banget. Untuk bagian hal lainnya adalah bagian tangnya. Di sini bagian tangnya dia pakai mesh. Jadi sepatu ini memang bisa dibilang cukup adem karena sirkulasinya pasti lancar dan suhu di dalam sepatunya juga tetap terjaga. Terus di bagian talinya dia cukup lebar. Di area belakangnya juga cukup nyaman, dan untuk meshnya memang dia menurut gua cukup premium ya. Di area belakangnya juga di sini ada semacam tambahan struktur, dan ini jelas akan memperkokoh dan juga memperkuat serta melockdown kaki kita dengan sangat nyaman.
Terus untuk tambahan fiturnya adalah proteksi di area belakang ini. Ini juga akan meningkatkan stabilitas di bagian heel, dan juga untuk agresinya itu dia menambahkan material plastik atau TPU sehingga cocok banget buat lu para pivot ataupun para anchor. Kenapa? Karena ketika para pivot dapat bola kemudian langsung syuting, ini bakal membantu banget. Karena memang bagian depannya ini cukup kokoh, keras, padat, dan ketika kena bola, gokil, mantap banget. Itu untuk one indoor dari segi materialnya, dan feel ketika dipakai juga cukup menyenangkan. Dia benar-benar yang lebar, terus juga kerasa empuk karena insole-nya ini juga masih cukup tebal dan enak banget. Meskipun berat, tapi sepatu ini tetap kerasa empuk gitu sob. Dan ini insole-nya juga nyaman. Dia removable, dan untuk bagian insole-nya ini di setiap pembeliannya cuma dapat ini aja ya. Beda dengan seri Prisma yang memang mirip dengan seri One Indoor ini. Kalau Prisma itu ada extra insole, jadi lu bisa mainin bagian insole-nya. Tapi kalau yang One Indoor ini memang cuma satu insole aja, yaitu insole bawaannya. Dan bagian dalamnya, depannya, kemudian sampingnya itu enak banget. Kalau misal lu biasa pakai sepatu lokal, mungkin perlu adaptasi karena memang lagi-lagi sepatu ini terbilang cukup berat. Sekarang kita beralih ke bagian sole-nya, dimulai dari midsole-nya, dimana kalau karakter dari sepatu ini sendiri itu bener-bener yang dia keras tapi empuk. Dan ini adalah teknologi X-Lite yang banyak bikin orang penasaran seperti apa sih sifat dari si sole-nya ini, pylon-nya ini. Dan kalau gue bilang memang sepatu-sepatu X-Monique itu nonjolin safety-nya ya, yang nggak ada di brand-brand lain. Seperti stabilitas di bagian belakangnya yang membuat struktur dari upper dan juga sole-nya itu lebih balance. Dan untuk midsole-nya sendiri ini menurut gue memang dia kayaknya ada campuran ya, nggak cuma pylon aja. Karena kalau pylon aja itu nggak sekeras ini, tapi entah kenapa feel ketika kita pegang dengan feel ketika dipakai itu beda banget. Ketika dipakai itu justru nggak kerasa keras, malah bahkan enak dan nyaman. Nah, gue juga bingung kenapa di bagian luarnya, sisi luarnya ini kerasa kayak padet gitu. Dan itu adalah karakter dari si X-Lite-nya. Jadi ini juga akan membuat sepatu ini punya umur yang panjang, karena fokus utama dari si X-Lite-nya ini mungkin pada durabilitas. Dan untuk outsole-nya sendiri, dia pakai outsole rubber dengan lagi-lagi stabilitas yang ada di bagian belakangnya sini. Jadi ini yang kayaknya juga ada di sepatu basket ya. Biasanya beberapa itu sepatu basket menggunakan stability yang seperti ini. Untuk rubbernya sendiri, dia pastinya udah berdecit, dan ini enak banget traksinya, daya cengkramnya juga oke. Bagian ujung depannya ini jadi senjata utama dari sepatu-sepatu X-Monique. Di bagian belakang ada tulisan Munich, dan untuk setiap kodenya atau setiap warnanya pasti akan berbeda-beda. Cuma ini menurut gua bagian sole yang benar-benar asik banget. Oke, sekarang kita ngomongin soal bobot dan juga harganya. Dimana untuk size yang gue pakai ini ada di size 39. Bobotnya itu sekitar 300 gram. Bayangin aja kalau misal lu biasa pakai sepatu futsal dengan size 39 di brand lokal dengan bobot sekitar 200-an gram, sekarang lu pakai sepatu X-Monique dengan bobot 300 gram. Jadi memang perlu adaptasi ketika awal penggunaan sepatu ini. Dan bobotnya ini memang menurut gua itu terasa di bagian sole-nya, karena untuk bagian midsole-nya aja hardness-nya ketika diukur dengan durometer itu sekitar 50. Terus kalau bagian outsole-nya itu 60. Jadi semakin kecil angkanya semakin empuk struktur di bagian sole-nya itu sendiri. Dan itu dia, mungkin yang akan jadi masalah adalah
size chartnya ya, karena untuk di size kecil ini agak sulit untuk dapat di sepatu X Munich. Gue sendiri yang biasa pakai di size 39 lokal itu harusnya pakai di size 38, karena ketika gue pakai di size 39 ini masih terlalu panjang dan terlalu lebar, sehingga fittingnya bakal kurang kerasa. Tapi secara umum overall gue suka dengan tampilan dan juga kenyamanan dari si One Indoor ini, apalagi harganya juga masih bersahabat ya. Harga retail sepatu ini ada di angka 999 atau 999, sedangkan lu bisa dapatkan harga yang lebih murah cuma jadi 849.000 aja. Link pembeliannya udah ada di deskripsi. Lu bisa mampir ke marketplace kita dari Shopee dan juga Tokopedia, atau barangkali mau konsultasi soal model ataupun size lain, boleh banget langsung hubungi admin Sporty ID. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali lu punya pendapat tentang sepatu ini, langsung aja kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.